Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Juwita Sukmaningsih dengan NIM 2000009023 dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Ahmad Dahlan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang identifikasi pokok bahasan, yaitu mewaspadai ancaman terhadap kedudukan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam mata pelajaran PPKN kelas 11 SMA, MA, SMK, MAK. Baik, selanjutnya daftar isi. Yang pertama ada kompetensi inti dan kompetensi dasar. Yang kedua ada pokok bahasan, yaitu mewaspadai ancaman terhadap kedudukan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan terdapat dua subpokok bahasan, yaitu yang pertama menelaah ancaman terhadap integrasi nasional, dan yang kedua strategi mengatasi berbagai ancaman terhadap Ipolexos Buthankam dalam membangun integrasi nasional, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Baik, yang pertama ada kompetensi inti, memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Dan pada mata pelajaran PPKN kelas 11 ini terdapat 6 pokok bahasan dengan kompetensi dasar berikut. Yang pertama, menganalisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, mengkaji sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keempat, menganalisis dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kelima, mengkaji kasus-kasus ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, dan strategi mengatasinya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang terakhir yaitu mengidentifikasikan faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kenapa pada poin kelima saya warnai merah? Karena pada kesempatan kali ini kita akan membahas poin tersebut dengan pokok bahasan mewaspadai ancaman terhadap kedudukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan terdapat dua subpokok bahasan. Yang pertama, menelaah ancaman terhadap integrasi nasional, dan yang kedua, strategi mengatasi berbagai ancaman terhadap Ipolexos Buthankam dalam membangun integrasi nasional. Baik, langsung saja kita ke subpokok bahasan yang pertama, yaitu menelaah ancaman terhadap integrasi nasional. Dalam membangun integrasi nasional, bangsa Indonesia selalu dihadapkan pada ATHG. Nah, apa itu ATHG? ATHG merupakan suatu singkatan, yaitu singkatan dari ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Nah, kenapa pada ancaman saya warnai merah lagi? Karena pada kesempatan kali ini tentu saja kita akan membahas tentang ancaman-ancaman terhadap integrasi nasional. Baik, berikut ini 5 bentuk ancaman yang dihadapi bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu ancaman di bidang ideologi. Indonesia menganut ideologi Pancasila. Nah, terdapat salah satu ancaman terhadap ideologi Pancasila adalah ideologi komunisme. Sebenarnya Indonesia telah menolak dengan tegas paham komunisme. Tetapi jika ancaman tersebut tidak segera diatasi, tidak menutup kemungkinan paham komunisme akan kembali berkembang pesat lagi di Indonesia. Tidak hanya itu, bangsa Indonesia juga belum sepenuhnya terbebas dari pengaruh paham lainnya.
misalnya pengaruh liberalisme. Saat ini kehidupan masyarakat Indonesia cenderung mengarah pada kehidupan liberal yang menekankan pada aspek kebebasan individual. Hal tersebut merupakan akibat dari era globalisasi. Globalisasi ternyata mampu meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa manusia ke arah kemajuan dan kemakmuran. Sedangkan masyarakat Indonesia sangat mudah terpengaruh oleh hal apapun, sehingga tidak menutup kemungkinan mereka untuk tertarik pada ideologi liberalisme tersebut. Hal tersebut tentu saja apabila tidak diatasi akan menjadi ancaman bagi kepribadian bangsa Indonesia yang sesungguhnya. Baik, selanjutnya, yang kedua itu ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari luar negeri maupun dalam negeri. Dari luar negeri, ancaman di bidang politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia seperti intimidasi, provokasi, atau blokade politik. Nah, untuk ke depan, bentuk ancaman yang berasal dari luar negeri ini diperkirakan masih berpotensi terhadap Indonesia. Maka dari itu, diperlukan peran dari fungsi pertahanan non-militer untuk menghadapinya. Sedangkan dari dalam negeri, ancaman di bidang politik dapat berupa penggunaan kekuatan dalam bentuk pengarahan massa untuk menumbangkan pemerintah yang berkuasa dan juga ancaman separatisme. Untuk itu, ancaman di bidang politik ini memiliki tingkat risiko yang sangat tinggi yang dapat mengancam kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan bangsa. Yang ketiga itu ancaman di bidang ekonomi. Adapun pengaruh negatif globalisasi ekonomi yang dapat menjadi ancaman kedaulatan di Indonesia, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar negeri seiring dengan adanya perdagangan bebas. Hal ini mengakibatkan semakin terdesaknya barang-barang lokal terutama yang tradisional karena kalah bersaing dengan barang-barang dari luar negeri. Yang kedua, cepat atau lambat perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing seiring dengan semakin mudahnya orang asing menanamkan modalnya di Indonesia. Sehingga pihak asing dapat mendikte atau menekan pemerintah atau bangsa kita. Dengan demikian bangsa kita akan dijajah secara ekonomi oleh negara investor. Yang ketiga, timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas. Persaingan bebas tersebut akan menimbulkan adanya pelaku ekonomi yang kalah dan menang. Pihak yang menang tentu saja akan dengan leluasa memonopoli pasar, sedangkan pihak yang kalah akan menjadi penonton yang senantiasa tertindas. Yang keempat, memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Globalisasi ekonomi ini menimbulkan efek buruk kepada prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang suatu negara. Distribusi pendapatan menjadi semakin tidak adil dan masalah sosial ekonomi masyarakat semakin bertambah buruk. Sehingga pendapatan nasional dan kesempatan kerja akan semakin lambat pertumbuhannya dan masalah pengangguran tidak dapat diatasi atau malah semakin memburuk. Nah, pengaruh negatif dari globalisasi ekonomi ini sebenarnya banyak, tetapi saya hanya mengambil 4 saja. Baik, selanjutnya ada ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman di bidang sosial budaya dari dalam negeri didorong oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Ancaman dari luar di bidang sosial budaya diantaranya seperti berikut. Yang pertama, munculnya gaya hidup konsumtif. Gaya hidup konsumtif ini menjadikan masyarakat Indonesia selalu mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri. Yang kedua, munculnya sifat hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. Hal ini membuat manusia suka memaksakan diri untuk mencapai kepuasan dan kenikmatan pribadinya tersebut, meskipun harus melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat Indonesia, seperti mabuk-mabukan, pergaulan bebas, foya-foya, dan lain sebagainya. Yang ketiga,
adanya sikap individualisme, yaitu sikap selalu mementingkan diri sendiri serta memandang orang lain tidak ada dan tidak bermakna. Sikap seperti ini dapat menimbulkan ketidakpedulian terhadap orang lain, misalnya sikap selalu menghardik pengemis, pengamen, dan sebagainya. Yang keempat, munculnya gejala westernisasi. Gaya hidup westernisasi ini yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu, seperti meniru model pakaian yang biasa dipakai orang-orang barat yang sebenarnya bertentangan dengan nilai dan norma-norma yang berlaku, seperti memakai rok mini, lelaki memakai anting-anting, dan lain sebagainya. Sama seperti ancaman di bidang ekonomi tadi, banyak pengaruh negatifnya oleh globalisasi, tetapi saya hanya mengambil 4 saja. Dan yang kelima, ada ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Wujud ancaman di bidang pertahanan dan keamanan pada umumnya berupa ancaman militer, seperti agresi atau invasi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, dan ancaman keamanan laut serta udara. Selanjutnya kita ke subpokok bahasan yang kedua, yaitu strategi mengatasi berbagai ancaman terhadap Ipolexos-Butt-Hankam dalam membangun integrasi nasional. Nah, sebelum itu apa kepanjangan dari Ipolexos-Butt-Hankam? Merupakan singkatan dari ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Berikut ini strategi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai macam ancaman dalam bidang Ipolexos-Butt-Hankam. Yang pertama, strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik. Bangsa Indonesia harus segera mewujudkan hal-hal diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan demokrasi politik. Kedua, mengaktifkan masyarakat sivil dalam arena politik. Mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan peranannya secara baik dan benar. Keempat, memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Kelima, menegakkan supremasi hukum. Dan yang terakhir, memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Strategi yang kedua yaitu strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Adapun yang harus segera diwujudkan bangsa Indonesia yaitu diantaranya sebagai berikut. Sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik bagi pasar dalam negeri. Hal tersebut dapat memperkuat perekonomian rakyat. Yang kedua, pertanian dijadikan prioritas utama. Sebagian besar atau mayoritas masyarakat Indonesia adalah bermata pencaharian sebagai petani. Oleh karena itu, industri-industri haruslah menggunakan bahan baku dalam negeri sehingga tidak bergantung impor barang dari luar negeri. Yang ketiga, perekonomian berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Segala sesuatu yang menguasai hajat hidup orang banyak harus terjangkau oleh daya beli masyarakat. Yang keempat, tidak bergantung pada badan-badan multilateral seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO. Dan kelima, mempererat kerjasama dengan sesama negara berkembang. Dengan bekerja sama negara berkembang, dapat bersama-sama juga menghadapi kepentingan negara-negara maju. Selanjutnya, strategi mengatasi ancaman di bidang sosial budaya. Pengaruh dari luar yang perlu diperhatikan adalah hal-hal yang tidak menguntungkan, serta dapat membahayakan kelangsungan hidup kebudayaan nasional. Bangsa Indonesia harus selalu waspada akan kemungkinan adanya kesengajaan pihak luar negeri untuk memecah kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Dalam menghadapi pengaruh dari luar yang dapat membahayakan kelangsungan hidup sosial budaya, bangsa Indonesia berusaha memelihara keseimbangan dan keselarasan fundamental
yaitu keseimbangan antara manusia dengan alam semesta, manusia dengan masyarakat, manusia dengan Tuhan, keseimbangan kemajuan lahir, dan kesejahteraan batin. Kesadaran akan perlunya keseimbangan dan keselarasan tersebut akan melahirkan toleransi yang tinggi sehingga dapat menjadi bangsa yang berbineka dan bertekad untuk selalu hidup bersama. Dan yang terakhir yaitu strategi mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Strategi pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia dalam mengatasi ancaman militer telah diatur dalam pasal 30 ayat 1-5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berikut isi dari pasal 30 ayat 1-5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, dari pasal 30 ayat 1-5 tadi dapat disimpulkan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara Indonesia merupakan tanggung jawab seluruh warga negara Indonesia dengan dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Nah, sistem pertahanan dan keamanan yang bersifat semesta ini merupakan pilihan yang paling tepat bagi pertahanan Indonesia yang diselenggarakan dengan keyakinan pada kekuatan sendiri serta berdasarkan atas hak dan kewajiban warga negara dalam usaha pertahanan negara. Kesimpulannya adalah negara Indonesia berada pada posisi silang kewilayahan dan aspek kehidupan sosial. Posisi silang Indonesia ini merupakan sebuah potensi sekaligus ancaman bagi integrasi nasional bangsa Indonesia. Dikatakan sebuah potensi karena akan memberikan dampak positif bagi kemajuan bangsa Indonesia. Akan tetapi, posisi silang ini juga menjadikan Indonesia sebagai negara yang tidak terbebas dari ancaman yang dapat memecah belah bangsa. Ancaman bagi integrasi nasional tersebut dapat datang dari luar maupun dari dalam negeri Indonesia sendiri dalam berbagai dimensi kehidupan, baik bersifat militer maupun non-militer. Oleh karena itu, diperlukan strategi pertahanan militer dan non-militer yang tidak kalah hebat dengan negara lain guna untuk mengatasi ancaman-ancaman terhadap integrasi nasional. Baik, sekian pemaparan dari saya. Apabila saya ada salah kata dan perbuatan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.